Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elim Perdaniawiru dengan NIM 2410310075. Pengertian fonologi. Fonologi dari beberapa sumber. Pengertian fonologi dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Fonologi adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Pengertian fonologi. Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Fonetik merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Fonetik tersebut menjadi 3 jenis. Yang pertama, 1. Fonetik artikulatoris, 2. Fonetik akustik, 3. Fonetik auditoris. Pengertian fonetik artikulatoris mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat bicara manusia, mulut, lidah, bibir, pita suara. Fonetik akustik mempelajari sumber bahasa berdasarkan frekuensi, getaran sumber ataupun intensitas yang dapat diukur dengan alat bernama spektrograf. Fonetik auditoris mempelajari mekanisme penerimaan bunyi berdasarkan penangkapan indera pendengar kita. Contoh, fonetik artikulatoris, huruf vokal A, I, U, E, O, konsonan N, B, C, D. Fonetik akustik, contoh gitar, biola, alarm. Fonetik auditoris, contoh guntur, hujan, suara, keramaian. Fonetik auditoris atau persepsi. Fonetik auditoris bisa disebut juga dengan fonetik persepsi. Para jenis fonetik ini mempelajari bagaimana proses telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonetik auditoris mengkaji tentang proses bunyi bahasa yang diterima indera pendengaran manusia sehingga bunyi bahasa tersebut mudah untuk dipahami. Fonemik. Menurut para ahli dan menurut kelompok saya, fonemik adalah kajian tentang perbedaan bunyi dapat membedakan makna atau tidak. Objek kajian fonemik adalah fonem, yaitu bunyi bahasa dapat membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi dari satu atau beberapa fon berupa huruf vokal, huruf hidup, huruf konsonan, dan huruf mati. Fonemik memandang bunyi-bunyi bahasa sebagai bagian dari sistem bahasa. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan jika bunyi-bunyi tersebut berfungsi sebagai pembeda makna. Sementara itu, menurut Muslik 2018 halaman 2, fonemik adalah bidang fonologi yang memandang bunyi-bunyi ujar sebagai bagian dari sistem bahasa lazim. Lazim adalah untuk merujuk pada konteks yang sudah umum dari bahasa individu yang dikajinya. Selanjutnya, menurut Kiraf 2004, fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembela arti. Misalnya perbedaan bunyi P dan B yang terdapat pada kata paru
dan baru. Dapat disimpulkan bahwa fonemik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa atau bunyi udara dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti dari suatu sistem bahasa. Kesimpulan, dengan demikian fonetik atau fonetika adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi fonologi, mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diorganisasikan dalam suatu sistem dan bagaimana perbedaan bunyi dapat menghasilkan perbedaan makna. Fonemik adalah unit terkecil bunyi bahasa yang memiliki makna. Fonem dapat dibedakan dengan fon, yaitu bunyi yang dihasilkan dalam ucapan. Contoh, T dan B adalah fonem dalam bahasa Indonesia karena perbedaan bunyi ini dapat menghasilkan perbedaan makna seperti pada kata tahu, dan bahu. Ciri-ciri fonem minimal pair. Minimal pair adalah dua kata yang memiliki perbedaan hanya pada satu alafon. Contoh, tahu dan bahu, pita dan bita, kata dan kada. Fungsi minimal pair digunakan untuk mengidentifikasi fonem dalam suatu bahasa. Minimal pair menunjukkan bahwa perbedaan bunyi dapat menghasilkan perbedaan makna. Fonetik khusus. Fonetik khusus adalah cabang dari fonetik yang mempelajari cara-cara pengucapan yang tidak umum atau spesifik pada kelompok bahasa atau kelompok individu tertentu. Dalam bidang ini, perhatian difokuskan pada variasi bunyi-bunyi yang terjadi karena pengaruh lingkungan bahasa, gaya berbicara, kondisi biologis atau neurologis, serta dialek atau akses khusus. Fonetik umum. Fonetik umum adalah cabang fonetik yang mempelajari prinsip-prinsip dasar bunyi bahasa secara teoris dan ilmiah, tanpa fokus pada aplikasi praktis tertentu. Fonetik umum, para ahli linguistik berusaha memahami karakteristik universal dari bunyi-bunyi bahasa dan menganalisis perbedaan yang ada di antara berbagai bahasa. Fonetik umum menyediakan dasar untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mendeskripsikan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia. Pengertian alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai pengucapan bunyi bahasa yang menghasilkan suara yang digunakan untuk berkomunikasi. Suara ini dihasilkan dari getaran pita suara yang dipengaruhi oleh udara yang keluar dari paru-paru. Alat ucap dibagi menjadi dua, yaitu alat ucap artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator pasif adalah organ yang tidak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara seperti bibir atau gigi dan alveolum, namun menjadi titik temunya bagian-bagian tubuh yang bergerak untuk membentuk suara. Artikulator aktif adalah organ yang bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Pengertian vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan saluran suara terbuka tanpa hambatan pada organ ucap seperti lidah,
atau bibir. Udara dapat mengalir bebas saat mengucapkan vokal yang membuat bunyi ini berbeda dari konsonan. Ada 5 vokal yaitu A, I, U, E, O. Vokal rangkap. Vokal rangkap adalah gabungan dari dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contoh vokal rangkap adalah misalnya air, ai, au misalnya laut, oi misalnya roy. Definisi konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara menghalangi atau menemuk mene ai. Definisi konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara menghalangi atau menghempitkan aliran udara saat kita berbicara, berbeda dengan vokal yang dihasilkan dengan getaran pita suara yang bebas. Konsonan melibatkan hambatan udara yang lebih besar. Ciri-ciri: tempat artikulasi, bagian mana dari mulut yang terlibat dalam menghasilkan bunyi, misalnya bibir, gigi, langit-langit. Cara artikulasi: bagaimana cara kita membentuk bunyi, misalnya dengan menutup rapat, menyempitkan atau menggetarkan. 3. Suara: apakah bunyi itu bersuara? Tidak ada getaran pita suara. Fungsi konsonan. 1. Membedakan kata konsonan, membantu kita membedakan kata satu dengan yang lain. Misalnya pita dan kita berbeda hanya pada konsonan awalnya. 2. Membentuk suku kata. Konsonan sering menjadi awal atau akhir suku kata. 3. Memberikan warna pada bahasa. Kombinasi berbagai konsonan menciptakan beragam bunyi yang membuat bahasa menjadi kaya dan menarik. Nada adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, nada adalah tinggi rendahnya bunyi dalam lagu, musik, dan sebagainya. Selain itu, nada bisa diartikan sebagai bunyi yang beraturan serta memiliki frekuensi tunggal tertentu. Nada pitch adalah suatu jenis unsur suprainstrumental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Kira 1984-42. Sebagai unsur suprainstrumental, nada membicarakan tinggi rendahnya bunyi ujaran. Contoh kata bangsat akan diucapkan dengan nada yang berbeda kalau situasi yang dimasuki itu berbeda. Bangsat. 3. Sat dan bangsat. 3. Anjing dan anjing. Nada dalam tutur yang pertama melukiskan kemarahan atau kekecewaan. Tutur yang kedua terjadi waktu sedang bercanda dengan kawannya. Durasi dalam kalimat. Durasi dalam kalimat adalah salah satu aspek penting dalam bahasa yang mempengaruhi cara kita mengucapkan kata-kata dan kalimat. Durasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan kata atau kalimat dan dapat mempengaruhi makna dan nuansa kalimat tersebut. Jenis: durasi lama, waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan kata atau kalimat yang relatif lama. Contoh, saya sangat senang hari ini. Menekankan betapa senangnya kita. Durasi cepat, waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan kata
sebuah kata atau kalimat yang relatif cepat. Contoh, saya sangat senang hari ini, nuansa yang lebih santai.